Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunita Umala dengan NIM 1915090. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah praktik penelitian bimbingan dan konseling pendidikan dengan dosen pengampu Dia Arum Kartikasari MPD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknik desensititasi untuk mengurangi kecemasan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Paritiga. Yang pertama ada bab 1. Di bab 1 ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam bimbingan dan konseling memiliki berbagai jenis pendidikan, salah satunya pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral menekankan pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Dalam konseling behavioral, ada yang dinamakan dengan teknik desensititasi sistematis yang merupakan teknik yang meredakan atau menghilangkan rasa cemas. Kecemasan dapat terjadi karena perasaan tekanan yang dialami oleh seseorang, karena kecemasan adalah perasaan yang tidak menyenangkan dan menimbulkan ketakutan, ketegangan, dan kekhawatiran yang dapat menimbulkan perilaku tertentu secara tidak disadari. Kecemasan yang dialami oleh peserta didik dapat diatasi menggunakan konseling individu dengan menerapkan pendekatan behavior dan teknik desensititasi sistematis. Teknik desensititasi sistematis dikembangkan oleh Wolpe yang mengatakan bahwa teknik desensititasi sistematik bermaksud mengajar klien untuk memberikan respon yang konsisten dengan kecemasan yang dialami klien. Teknik ini tidak dapat berjalan tanpa teknik relaksasi. Selanjutnya, adapun rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada apa itu kecemasan, bagaimana pendekatan konseling behavioral, dan bagaimana penggunaan teknik desensititasi sistematis. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tentang kecemasan, dan yang kedua untuk mengetahui pendekatan konseling behavioral, dan yang ketiga untuk mengetahui penggunaan teknik desensititasi sistematis. Selanjutnya, adapun kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini ada dua. Yang pertama secara teoritis, maksudnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang dan konseling, khususnya mengenai penggunaan teknik desensititasi sistematis untuk mengurangi kecemasan yang dialami siswa ketika presentasi. Selanjutnya yaitu secara praktis. Secara praktis ini, kecemasan siswa saat presentasi dapat dikurangi dengan teknik desensititasi sistematis, menambahkan pengetahuan guru, bimbingan, dan konseling dalam melaksanakan layanan konseling melalui penggunaan teknik desensititasi sistematis untuk mengurangi kecemasan siswa saat presentasi. Selanjutnya yaitu telaah pustaka. Telaah pustaka ini dari penelitian telah dipaparkan pada umumnya meneliti tentang kecemasan yang digunakan dalam proses untuk mengetahui kecemasan siswa-siswi di sekolah yang diteliti secara khusus. Selanjutnya adapun bab 2. Bab 2 ini kerangka teori. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian kecemasan. Pengertian kecemasan menurut Freud, kecemasan adalah suatu keadaan perasaan di mana individu merasa lemah sehingga tidak berani dan tidak mampu untuk bertindak dan bersikap secara rasional sesuai dengan seharusnya. Nah, di mana kecemasan timbul akibat adanya respon negatif terhadap kondisi stres ataupun konflik. Hal ini bisa terjadi di mana seseorang mengalami perubahan situasi
dalam hidupnya dan dituntut untuk mampu beradaptasi. Selanjutnya, adapun faktor kecemasan. Faktor kecemasan ini, menurut Greiner, faktor kecemasan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Selanjutnya yaitu pendekatan konseling behavioral. Pendekatan konseling behavioral merupakan terapi tingkah laku yang merupakan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Pendekatan ini telah memberikan penerapan yang sistematis tentang prinsip belajar dan pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Selanjutnya yaitu tujuan pendekatan konseling behavioral. Tujuan pendekatan konseling behavioral ini menurut Wills bertujuan untuk membantu konseling membuang respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon-respon baru yang lebih sehat. Nah, pelaksanaan konseling behavioral ini yang baik membuat siswa mengurangi atau bahkan menghilangkan kecemasan yang dihadapi saat pelaksanaan presentasi. Selanjutnya yaitu penggunaan teknik desensititasi sistematis. Penggunaan teknik desensititasi sistematis ini digunakan jika klien mengalami suatu kecemasan dan dibenarkan jika klien mempunyai kemampuan atau keterampilan mengenai situasi. Adapun Goldfried menyatakan bahwa desensitasi sistematis mempelajari keterampilan untuk mengurangi kecemasan, bukan sekedar mengurangi pola rangsangan yang menakutkan. Dengan demikian, bahwa teknik desensitasi sistematis ini bukan hanya mengganti kecemasan siswa dengan hal yang nyaman, melainkan siswa dapat menguasai dan mengontrol kecemasannya. Nah, maka dari itu, peneliti menggunakan teknik desensitasi sistematis untuk mengurangi kecemasan peserta didik di sekolah. Selanjutnya yaitu adapun bab 3. Bab 3 ini ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah atau sub-masalah yang diajukan oleh peneliti dan diuraikan melalui landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya melalui data yang berkumpul peneliti ilmiah. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu HA. HA ini pelaksanakan teknik desensititasi sistematis efektif dalam mengurai pada saat presentasi peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 1 Paritiga. Selanjutnya yaitu HO. HO ini pelaksanaan teknik desensititasi sistematis tidak efektif dalam menguraikan kecemasan siswa pada saat presentasi peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 1 Paritiga. Selanjutnya yaitu adapun metode penelitian. Metode penelitian ini juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dapat dikembangkan, dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam saat penyampaian. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.